Shalom, yuk kita belajar beberapa hal ya. Seringkali dalam seminar-seminar tentang keberhasilan atau pengembangan diri, orang membuat beberapa singkatan dan kemudian menjabarkannya. Misalnya ini ya, 5C atau the 5 C's ya, ada 5 huruf C, you need to know to succeed in life and business. Jadi ada 5C yang perlu kita ketahui untuk berhasil dalam kehidupan dan dalam bisnis. Tentunya masing-masing orang bisa mendefinisikan sendiri. Kalau di gereja misalnya ada yang dikenal 3C. Yang pertama itu soal karakter, kemudian komitmen, baru kompetens ya. Kompetens itu khususnya kalau mau milih orang-orang yang akan melayani di panggung sebagai musician, pemain musik, atau mungkin worship leader atau singers ya. Jadi yang didahulukan itu karakter. Karakter itu sesuatu yang sudah terbentuk karena hidup yang memang sudah sekian lama dan karakternya baik. Setelah itu kita bisa belajar bahwa kalau dia punya karakter, ya dia punya komitmen. Jadi dapat diandalkan istilahnya. Baru kompetens ya. Kompetens itu keahliannya. Tapi kalau skillnya yang kita dahulukan, ya kompetensi kita dahulukan, biasanya orang-orang seperti ini gampang jatuh ya. Gampang digoda oleh iblis untuk jadi sombong dan sebenarnya kalau kita sudah banyak melayani, kita akan tahu ya, orang ketika di panggung itu yang dia tonjolkan apa ya, skillnya yang mungkin mempesona banyak orang, ataukah memang dia mengajak orang, membawa orang untuk sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Ya, jadi itu memang proses juga, tentu kita masing-masing bisa belajar. Nah, apa ini 5C? Ya, 3 pertama itu umum mungkin diajarkan di banyak tempat ya dalam pengembangan diri. Yang pertama itu adalah clarity atau kejelasan. Kita perlu tahu apa yang kita inginkan atau apa sasaran yang ingin kita capai. Semakin jelas kita menggambarkan sasaran tersebut, maka akan semakin fokus kita ya, tidak terpecah perhatian kita. Ada orang yang bilang begini, kalau mau membuat seorang gagal ya dalam proyeknya, berikan dia fokus yang terpecah ya, broken focus ya. Buat dia sibuk banyak hal sehingga fokusnya itu terpecah. Nah, kalau itu yang terjadi, maka clarity-nya ini nggak jelas ya. Kejelasan ini umum ya di banyak pelatihan manajemen atau self development. Ini biasanya diajarkan atau disampaikan. Lalu yang kedua, ini soal perkataan, pengakuan. Di gereja juga kita belajar hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Tapi di dunia sekuler dalam arti pengembangan diri, ya manajemen, ini perkataan juga penting. Ada buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang memang mengajarkan mengenai pengembangan diri. Misalnya Norman Vincent Peale, ya, Brian Tracy, kemudian John Maxwell, ya. Mereka mengajarkan banyak hal, salah satunya tentang perkataan. Ya, kalau kita katakan kita bisa, maka kita akan bisa. Kalau kita katakan tidak bisa, maka tidak bisa. Jadi dikatakan tergantung apa yang kamu katakan. Yang kamu katakan itu tentunya tergantung apa yang kamu putuskan untuk dipercayai. Ya, itu C yang kedua. Nah, apa C yang ketiga? C yang ketiga adalah continued growth. Ya, pertumbuhan yang terus-menerus, nggak berhenti. Jangan pernah berpikir kita hanya menerima pendidikan waktu kita sekolah, mungkin dari playgroup, TK, TKA, TKB, kemudian SD, SMP, SMA, sebagian sudah selesai, atau ada yang masuk ke universitas, ya, dan habis itu selesai, habis itu kerja. Padahal di dunia kerja pun kita belajar. Banyak perusahaan yang memberikan training kepada karyawannya untuk memperlengkapi. Jadi artinya kita perlu belajar terus. Ada seorang pengajar ya, namanya Jim Rohn. Dia menasihati Anthony Robbins ya, yang terkenal sebagai pelatih manajemen. Ya, dia bilang self image kamu harus kamu ubah. Ya, lewat belajar kamu mempunyai self image yang positif, maka kamu akan berhasil. Ya. Lalu
Eh, ada dua hal tambahan ya. Jadi yang tadi clarity, kemudian yang kedua adalah confession, pengakuan, yang ketiga keputusan untuk bertumbuh ya, continued growth. Nah, yang keempat dan kelima ini sifatnya lebih kepada rohani. Sebagian orang mungkin belum tentu bisa terima. Yang keempat ini constant gratitude ya, artinya mengucap syukur senantiasa. Jika sesuatu yang baik terjadi, tentu wajar kita mengucap syukur ya, kita bergembira. Gaji naik, ya sasaran tercapai, ada bonus, ya kita mengucap syukur. Tapi kalau sebaliknya, gaji nggak naik, nggak dapat bonus, sasaran tidak tercapai, apakah kita bisa tetap punya sikap mengucap syukur? Nah, bagi sebagian orang secara umum ini sulit, termasuk di gereja sebenarnya. Tapi kalau kita sudah lahir baru, terima Tuhan Yesus, maka dalam hati kita ada Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk mengucap syukur. Bahkan tidak hanya itu, kalau kita diajarkan di firman Tuhan itu harus saling mengampuni. Ada orang-orang, apalagi kalau sering nonton berbagai macam drama ya di televisi, entah itu drama Korea atau drama apapun ya, saya malah nggak tahu drama Korea itu apa, tapi yang dulu saya tahu misalnya film-film India itu banyak menguras emosi kita. Termasuk dulu mungkin film Titanic ya, saya sendiri nggak pernah nonton sampai selesai, tapi ada orang-orang yang nonton sepenuhnya itu dari awal sampai akhir dan dia bilang itu sangat mempengaruhi emosi ya. Memang film-film kan dibuat untuk laris ya, jadi berbagai cara dibuat. Ya, ada yang kekerasan, ada yang emosi manusia tuh diobrak-abrik. Nah, sedikit banyak film-film tersebut mempengaruhi cara berpikir kita. Sehingga untuk mengucap syukur itu akan sulit. Kita cenderung berpikir, ya wajarlah dia marah. Dia misalnya ada orang yang menolong ya, tapi kemudian orang yang ditolong ini tidak tahu berterima kasih, malah menjelek-jelekan. Nah, itu secara logika kan sulit sekali untuk bisa mengampuni. Ya, juga sama halnya mengucap syukur. Kalau sesuatu jelek, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Bagaimana kita bisa tetap memandang positif? Ya, ada orang-orang yang belajar untuk melihat hal-hal yang positif ketika dia mengalami hal-hal yang negatif, yang tidak enak. Nah, itu keputusan ya untuk kita memiliki sikap hati yang senantiasa mengucap syukur. Banyak orang-orang yang melalui masa-masa sulit, tapi ketika mereka belajar mengucap syukur dengan konstan, ya, mereka naik, mereka dipulihkan, mereka diubahkan. Salah satunya ini ya, ini namanya Terry Savelle Foy. Ini satu orang wanita yang ketika remaja mengalami masa-masa yang sangat tidak enak. Dalam kesaksiannya dia cerita dia diperkosa pada umur 14 tahun oleh pria asing di satu fitness center. Dan sejak saat itu gambar diri dia rusak. Dia jadi kacau, ya, dia pacaran dan hamil sebelum menikah. Dan dia sudah rasanya mempermalukan keluarga dan dia tulis dalam diary dia mau mati aja. Karena dia mempermalukan keluarganya, apalagi bapaknya hamba Tuhan, pelayanannya besar. Ya, dia bilang sama temannya, saya mau pergi aja ke barat ya, mau lari. Kalau temannya enggak, kamu enggak bisa. Kamu juga enggak tahu barat itu di mana katanya. Jadi akhirnya singkat cerita dia berubah ya. Dia berubah luar biasa dan dipakai sekarang tidak hanya untuk mengajar firman Tuhan, tapi training ya. Training di berbagai company. Yang ini ada lagi namanya Joyce Meyer. Ini pelayanannya gede. Dua orang ini enggak punya gereja ya, mereka bangun pelayanan. Joyce Meyer ini punya ribuan alasan untuk tidak mengucap syukur, ya, untuk seperti Ayub ketika di pasal-pasal awal dikatakan dia mengutuki hari kelahirannya karena kesialan demi kesialan dia alami. Ya, Joyce Meyer bisa protes, dia dilecehkan oleh orang-orang dekatnya, dari pamannya, dari ayah tirinya kalau nggak salah ya. Terus kalau nggak salah mantan suaminya dan banyak hal. Tapi dia memutuskan untuk memiliki sikap hati yang bersyukur, ya, gratitude, constant gratitude, dan kemudian dia sangat diberkati, pelayanannya menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. Nah, mereka ini dalam satu titik
menyadari bahwa mereka mesti berubah. Ya, mereka tidak bisa terus-menerus mengasihani diri sendiri. Ya, protes karena suami tidak memberikan nafkah atau tidak setia, atau suami tidak dapat diandalkan, atau istri juga terlalu dominan, atau istri terlalu cerewet, ya, atau istri nggak mau tunduk dan sebagainya, ya. Kalau kita hanya melihat yang negatif, kita terperangkap di situ. Tapi ada keputusan yang membuat kita mau berubah. Nah, Terry Savelle dia bilang, ada habit yang perlu saya pelajari dan saya ubah, ya. Saya membangun habit baru, dan habit-habit ini, kebiasaan-kebiasaan ini mengubah hidup saya. Ya, salah satunya adalah itu, mengucap syukur. Tentu sebelumnya juga dia belajar untuk jelas dalam sasaran, dalam tujuan hidupnya, clarity. Kemudian dia belajar berkata-kata yang positif, ya, tidak kata-kata yang negatif. Lalu dia bertekad juga untuk bertumbuh. Ada buku tentang habit, ya. Itu seorang wanita yang broken home, ya, cerai sama suaminya, keluarganya kacau, kemudian kantornya dia juga dipecat, dia frustrasi, ya, dia udah makan semaunya, badannya udah gemuk, nggak ketolongan. Lalu dengan uang yang ada dia putuskan dia liburan, ya, ke Mesir kalau nggak salah. Sampai di sana dia tiba-tiba punya sasaran, dia pengen beberapa bulan berikut mau ikut satu tour yang membutuhkan tubuhnya sehat. Lalu dia putuskan dia mau olahraga. Nah, ketika dia putuskan dia olahraga konsisten, mulai berubah. Dia berhenti merokok, dia jaga hidupnya, dia hidup tertib, dan hidupnya mulai membaik, dia jadi kelihatan wanita yang cantik, dan kemudian dia bekerja dan penghasilannya bagus, dan kemudian hidupnya berubah. Kenapa bisa begitu? Karena ada habit yang perlu dibangun. Nah, kita perlu belajar untuk hal itu. Jadi tadi yang pertama kan clarity, yang kedua confession, ya, yang ketiga itu continued growth. Yang keempat adalah constant gratitude, ya. Miliki sikap senantiasa untuk mengucap syukur, ya. Jadi ada ayatnya di Alkitab ini, 1 Tesalonika 5 ayat 18, ya. Bersukacitalah senantiasa, ini dari ayat 16, 17, 18, ya. Be joyful always, bersukacitalah senantiasa, pray continually, tetaplah berdoa, give thanks in all circumstances, ya. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Jadi firman Tuhannya ada ini, dasarnya ada. Dan sebenarnya ini satu kebenaran yang universal, ya. Kalau kita lakukan dengan setia, maka kita bisa menikmati setiap bagian kehidupan kita, apapun masalah yang kita hadapi. Nah, kalau kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 16, ya, dikatakan di sini, bersukacitalah senantiasa, lalu tetaplah berdoa, setelah itu mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, yang menarik adalah selanjutnya ayat 19, jangan padamkan roh. Kenapa? Karena waktu kita mengucap syukur dalam segala hal, artinya kita itu ada dalam kehendak Allah, maka roh kita tuh akan mulai menyala-nyala. Nah, waktu roh kita menyala-nyala, jangan padamkan itu. Waktu roh kita menyala-nyala, maka kita mulai bisa menggali apa yang di dalam roh kita. Nanti keluar prophetic words, kata-kata nubuat. Nah, kalau itu terjadi, jangan anggap rendah nubuat-nubuat itu, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Tapi sebaliknya, uji segala sesuatu, ya. Uji dan peganglah yang baik. Baru ayat 22, jauhkan dirimu dari segala kejahatan. Tapi kalau kita baca urutan ayat ini, itu dimulai dengan keputusan. Keputusan untuk bersukacita senantiasa, apapun keadaan kita. Keputusan untuk tetap berdoa. Lalu keputusan untuk mengucap syukur. Ya, constant gratitude dalam segala hal. Akibatnya roh kita akan menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala itu akan bisa menangkap hal-hal yang tersembunyi. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul di hati manusia, nggak pernah muncul, nggak pernah didengar telinga, itu disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kita belajar untuk bisa meraih itu, ya. Ada rencana Tuhan, dan itu hanya bisa ditangkap ketika roh kita ini menyala-nyala. Kita izinkan untuk mulai
memimpin kita, lalu kita menguji semua tuntunan Tuhan. Ya, dikatakan di sini ya, jangan padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ini surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kalau kita baca kepada jemaat di Korintus, dia mengajarkan kepada jemaat di Korintus untuk belajar bernubuat. Ya, kadang-kadang kan kita di sebagian gereja tuh ya paling-paling kita berbahasa roh. 1 menit itu udah lama ya. Kalau dibilang 2 menit berbahasa roh, jarang ya. Sebenarnya secara pribadi harusnya ya. Nggak salah sih dalam pertemuan kalau seluruhnya orang percaya kita berbahasa roh ya. Tapi kalau dalam kebaktian umum di mana banyak orang baru, mungkin mereka bisa bingung ya. Bukan berarti nggak boleh berbahasa roh di tempat umum, tapi yang jauh lebih harus kita perhatikan secara pribadi ya, supaya roh kita menyala-nyala. Nah setelah itu yang terakhir ya, C yang kelima adalah consistent giving ya. Nah sekali lagi ya, yang C pertama clarity, C yang kedua confession, dan C yang ketiga continued growth. Mungkin sebagian orang bisa terima itu. Tapi kalau constant gratitude bagi orang-orang yang belum kenal firman Tuhan, biasanya sulit. Apalagi yang kelima, consistent giving ya. Kita harus menjadi seorang yang suka memberi. Sebab ada hukum yang ditetapkan di kitab Kejadian dan itu nggak pernah berubah. Selama bumi masih ada, selama langit masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Giving itu kita berarti sedang menabur. Giving itu tidak selalu bentuknya money, ya, tapi umumnya uang. Tapi kita bisa beri perhatian, memberi kasih, memberi pertolongan, maka kita akan menuai. Dan kalau kita memberi, apalagi kita memberi uang ya, di gereja, di kebaktian, di pelayanan, kita perlu jaga sikap hati kita. Karena Alkitab berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. God loves a cheerful giver. Terry Savelle yang saya bilang tadi, dia menyadari hal ini. Sehingga di pelayanan dia itu, yang mereka tuh diberkati Tuhan, banyak orang merasa diberkati jadi beri persembahan kepada organisasi mereka. Mereka kelola dengan baik dan mereka banyak memberi, menabur ke banyak pelayanan. Mereka berdoa dan mereka, setiap mereka memberi, dikatakan bulan berikutnya tuainya semakin banyak. Ini menarik sekali ya. Karena kadang-kadang orang itu hanya memberi kadang-kadang ketika kepepet ya. Itu pun dengan susah payah diyakinkan, ayo menabur ya. Nah ketika sudah menabur, tiba saatnya menuai, kadang-kadang lupa bahwa sebagian dari tuaian itu adalah benih lagi untuk ditabur. Kalau sebelumnya kita biasakan 10% misalnya, seperti 1/10 ya, per puluhan, maka ketika meningkat kuantitasnya, harusnya presentasinya nggak berubah ya. Cuma secara kuantitas kan lebih gede. Kalau penghasilan kita awalnya 10 juta ya, per puluhannya 1 juta. Tapi kalau kita sudah dapat 10 miliar, per puluhannya 1 miliar, biasanya akan sulit ya. Padahal kalau kita mau belajar, Tuhan bisa mencukupkan kita dalam segala hal. Ini menarik ya, ada tingkatan yang saya dapatkan ini dari internet. Ada orang-orang yang saat ini tidak memberi, not currently giving. Ada yang memberi sekali-sekali ya, give occasionally. Ada yang consistent giving, suka memberi tapi bukan berpuluhan ya. Mungkin sejumlah tertentu tapi bukan persepuluhan. Ada yang tither, orang yang rajin memberikan persepuluhan. Lalu ada orang yang memberi secara radikal ya. Nah ini jangan ikut-ikutan, tapi kalau saudara dipimpin oleh Tuhan, percayalah tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan dalam hal memberi. Dia akan kembalikan berlipat kali ganda. Nah ketika kita menuai banyak, di situ ujiannya. Tuaian itu kita pakai semua ya untuk diri kita atau keluarga kita, ataukah memang tetap kita sisihkan untuk kita tabur. Saya punya teman yang dia pisahkan rekening untuk menabur dan untuk dia pakai sendiri. Jadi dia nggak terhalang ketika dia bawa menabur dimanapun. Ya. Tuhan punya rencana yang indah buat kita, tapi tentunya ada prinsip-prinsip yang perlu kita pelajari. Kita perlu jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Mari percaya Tuhan itu punya rencana yang indah buat kita. Lakukan hal-hal yang diajarkan kepada kita, maka kita akan menikmati
yang terbaik, the best of the land. Amin.